Kegiatan supervisi coaching P4. Ya, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Gimana Yos. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, syukur baik semuanya. Untuk hari ini ada mau memulai project based learning ya Pak ya? Iya Pak, hari ini saya coba untuk melakukan pembelajaran project basic learning ya Pak. Ya, bagus sekali itu Pak ya. Sebelum supervisi, nanti sekiranya kita ada pemeriksaan ini dulu ya Pak. Apa namanya dokumen-dokumen Oh, iya, benar, dan Pak. pemberkasan yang lain. Nah itu Pak, gimana Pak? Sudah siap ya Pak ya? Iya Pak, kita usahakan untuk siap ya Pak. Oke Pak. Apa maksudnya gimana nih Pak? Persiapannya sebelum ini kita mau pra observasi dulu nih Pak sambil dokumen yang tertentu. Boleh Pak, bagaimana kita ke ruangan lab saja ya Pak? Ya Pak ya. Biar lebih enak. Siap. Oke. Ya. Ruangan lab ya. Terus, silahkan duduk Pak, mari kita Ya. bicarakan persiapan saya di kelas nanti. Oke Pak. Terima kasih. Boleh apa namanya? Saya lihat untuk dokumen-dokumen Pak. Oh, tentu saja Pak. Silakan Bapak lihat dulu ya Pak. Silakan. Ini sudah saya cek semuanya cukup lengkap ini Pak ya. Ada prota, prosem, ATP, modul ajar. Wah ada LKPD digital juga Pak. Waduh Pak ini luar biasa sekali nih Pak ya. Waduh berapa lama nih Pak nih dipersiapkannya? Semalam atau dari kemarin ya? Untuk persiapannya mungkin sudah kemarin ya Pak saat kita raker ya Pak. Iya Pak. Jadi beberapa perangkat sudah kita persiapkan digunakan untuk satu semester yang kita akan coba untuk melakukan supervisi nanti yang akan dilakukan Bapak. Udah selengkap ini, sebanyak ini, tentu apa nih harapannya nih Pak dengan perangkat-perangkat yang sudah selengkap ini? Harapan saya dengan perlengkapan yang seperti ini sudah pasti sangat tinggi ya Pak. Melalui supervisi ini saya ingin memastikan apakah persiapan strategi pembelajaran yang saya pilih sudah tepat atau tidak, sehingga diharapkan pembelajaran di kelas ini bisa lebih aktif, efektif, kreatif, dan yang satu lagi yang sangat saya inginkan adalah peserta didik diharapkan semangat Pak mengikuti kegiatan proyek ini. Oke Pak ya, bagus sekali ya Pak. Iya, sangat. Oke, sejauh ini apa yang sudah Bapak siapkan? Nah, untuk kegiatan ini saya sudah menyiapkan semua perangkat pembelajaran Pak, termasuk media seperti slide yang akan kita gunakan untuk presentasi, aplikasi Google Workspace, serta rumit penilaian proyek. Dengan topik pembelajaran hari ini adalah saya akan mencoba tentang teks laporan observasi Pak. Oh iya. Sebuah materi dengan tema pertama untuk mampir bahasa Indonesia. Enggak, untuk ngomong bahasa Indonesia. Ya. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Ada tujuan pembelajarannya nggak Pak yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya diharapkan dasar kegiatan pembelajaran nanti ya Pak. Kita akan menggunakan media diskusi. Oh iya. Melalui diskusi, lalu dilanjutkan observasi langsung dan diakhiri dengan presentasi Pak. Sehingga Jadi laporannya mereka dalam diskusinya, observasinya, itu sebagai presentasi itu sebagai laporan yang mereka buat. iya betul Pak. Sehingga peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan teks laporan Pak. Teks laporan menggunakan media sosial dan tool digital lainnya. Oke, Pak. Jelas ya tujuannya Pak ya. Lalu kalau untuk alur pembelajarannya nih Pak, yang Bapak terapkan dulu bagaimana? Ya. Untuk alur ya Pak ya, seperti biasa Pak. Pertama kita mulai dengan pendahuluan, di mana pendahuluan itu berfungsi untuk meningkatkan minat belajar mereka. Biasanya yang saya lakukan adalah diawali dengan doa dulu bersama. Setelah doa selesai, kita lanjutkan dengan ice breaking,
untuk menimbulkan semangat mereka, untuk menimbulkan minat dan semangat mereka belajar. Lalu dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak. Nah, setelah itu semua selesai, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti, Pak. Kegiatan itu meliputi satu, setiap siswa akan memilih nomor masing-masing yang disediakan oleh saya, sehingga dari nomor tersebut akan terbentuk sebuah kelompok. Jadi intinya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya kelompok-kelompok tersebut siswa akan mengambil LK yang disediakan oleh saya untuk menentukan objek observasi yang kita lakukan. Nah, berdasarkan kesepakatan kita akan mengobservasi perpustakaan, Pak. Ya. Selanjutnya setelah mereka mengumpulkan data-data tentang perpustakaan, kita akan narasikan. Sehingga dari narasi tersebut kita wujudkan dalam bentuk PPT, Pak. PPT ya, Pak. Fungsinya untuk presentasi nanti. Oke, Pak. Bagus sekali ya, Pak ya. Nanti kira-kira berapa jam pelajaran yang dibutuhkannya dan media apa aja tuh, Pak, yang digunakan, Pak? Oh iya, Pak. Untuk waktunya mungkin kita butuh 4 JP ya, Pak. 4 jam pelajaran. Sedangkan media yang digunakan diharapkan setiap siswa punya laptop, mampu menggunakan infocus LCD, internet, dan HP juga perlu, Pak. Untuk praktik mereka untuk membuat PPT di media kanvas seperti itu contohnya. Lengkap itu ya, Pak ya, dari observasi ini. Kesimpulannya apa jadi nih, Pak? Saya jadi semakin percaya diri, Pak, untuk melaksanakan pembelajaran karena persiapan sudah matang, apalagi alur pembelajaran sudah begitu jelas, Pak. Begitu jelas. Oke, Pak. Ini cukup bagus sekali. Kalau misalnya kita praktekkan langsung di kelas, bagaimana nih, Pak? Oh, silakan, Pak, dengan senang hati, Pak. Baik. Ya, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, syukur baik semuanya. Untuk hari ini ada mau memulai project based learning ya, Pak ya? Iya, Pak. Hari ini saya coba untuk melakukan pembelajaran project basic learning ya, Pak. Ya, bagus sekali itu, Pak ya. Sebelum supervisi, nanti sekiranya kita ada pemeriksaan ini dulu ya, Pak. Apa namanya, dokumen-dokumen Oh, iya, apa, benar, dan Pak. pemberkasan yang lainnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah siap ya, Pak ya? Iya, Pak. Kita usahakan untuk siap ya, Pak. Oke, Pak. Apa maksudnya, gimana nih, Pak nih? Persiapannya sebelum ini kita mau pra-observasi dulu nih, Pak, sambil bisa dokumen yang Bapak bawa. Boleh, Pak. Bagaimana kita ke ruangan lab saja ya, Lab Pak? aja ya, Pak ya? Biar lebih enak. Siap, oke, Ya. baik. Kita sudah setting di ruangan lab ya. Terus silahkan duduk, Pak. Mari kita Ya. bicarakan persiapan saya di kelas nanti. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Boleh apa namanya? Saya lihat untuk dokumen-dokumen Bapak. Oh, tentu saja, Pak. Silahkan Bapak lihat dulu ya, Pak. Silahkan. Baik. Ini sudah saya cek semuanya cukup lengkap ini, Pak ya. Ada Prota, Prosem, ATP, modul ajar. Wah, ada LKPD digital juga, Pak. Waduh, Pak, ini luar biasa sekali nih, Pak ya. Waduh, berapa lama nih, Pak nih dipersiapkannya? Wah, Semalam atau dari kemarin ya? untuk persiapannya mungkin sudah kemarin ya, Pak, saat kita raker ya, Pak. Iya, Pak. Jadi beberapa perangkat sudah kita persiapkan digunakan untuk 1 semester yang kita akan coba untuk melakukan supervisi nanti yang akan dilakukan Bapak ya. Ya udah selengkap ini, sebanyak ini, tentu apa nih harapannya nih, Pak nih dengan perangkat-perangkat yang sudah selengkap ini nih, Pak? Harapan saya dengan perlengkapan yang seperti ini sudah pasti sangat tinggi ya, Pak. Melalui supervisi ini saya ingin memastikan apakah persiapan strategi pembelajaran yang saya pilih sudah tepat atau tidak, sehingga diharapkan pembelajaran di kelas ini bisa lebih aktif, efektif, kreatif, dan yang satu lagi yang sangat saya inginkan adalah
peserta didik diharapkan semangat Pak mengikuti kegiatan proyek ini. Oke Pak ya, bagus sekali ya Pak. Iya, sangat. Oke, sejauh ini apa yang sudah Bapak siapkan? Nah, untuk kegiatan ini saya sudah menyiapkan semua perangkat pembelajaran Pak, termasuk media seperti slide yang akan kita gunakan untuk presentasi, aplikasi Google Workspace, serta rubrik penilaian proyek. Dengan topik pembelajaran hari ini adalah saya akan mencoba tentang teks laporan observasi Pak. Oh iya. Sebuah materi dengan tema pertama untuk mapel bahasa Indonesia. Ya, untuk mapel bahasa Indonesia. Ya. Oke, menarik sekali apa ya. Ada tujuan pembelajarannya nggak Pak yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya diharapkan dasar kegiatan pembelajaran nanti ya Pak. Kita akan menggunakan media diskusi. Oh iya. Melalui diskusi, lalu dilanjutkan observasi langsung, dan diakhiri dengan presentasi Pak. Sehingga jadi laporannya mereka dalam melakukan diskusinya, observasinya, itu sebagai presentasi itu sebagai laporannya mereka, bukan? Iya betul Pak. Sehingga peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan teks laporan Pak. Teks laporan menggunakan media sosial dan tool digital lainnya. Jelas ya tujuannya Pak ya. Lalu kalau untuk alur pembelajarannya nih Pak, yang Bapak terapkan itu bagaimana? Ya. Untuk alur ya Pak ya, seperti biasa Pak. Pertama kita mulai dengan pendahuluan, di mana pendahuluan itu berfungsi untuk meningkatkan minat belajar mereka. Biasanya yang saya lakukan adalah diawali dengan doa dulu bersama. Setelah doa selesai, kita lanjutkan dengan ice breaking untuk menimbulkan semangat mereka, untuk menimbulkan minat dan semangat mereka belajar. Lalu dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran Pak. Nah, setelah itu semua selesai, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti Pak. Kegiatan itu meliputi satu, setiap siswa akan memilih nomor masing-masing yang disediakan oleh saya, sehingga dari nomor tersebut akan terbentuk sebuah kelompok. Jadi intinya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya kelompok-kelompok tersebut siswa akan mengambil LK yang disediakan oleh saya untuk menentukan objek observasi yang kita lakukan. Nah, berdasarkan kesepakatan kita akan mengobservasi perpustakaan Pak. Ya. Selanjutnya setelah mereka mengumpulkan data-data tentang perpustakaan, kita akan narasikan. Sehingga dari narasi tersebut kita wujudkan dalam bentuk PPT Pak. PPT ya Pak. Fungsinya untuk presentasi nanti. Oke Pak, bagus sekali ya Pak ya. Nanti kira-kira berapa jam pelajaran yang dibutuhkannya dan media apa aja tuh Pak yang digunakan Pak? Oh iya Pak. Untuk waktunya mungkin kita butuh 4 JP ya Pak. 4 jam pelajaran. Sedangkan media yang digunakan diharapkan setiap siswa punya laptop, mampu menggunakan infocus LCD, internet, dan HP juga perlu Pak. Untuk praktik mereka untuk membuat PPT di media kanvas seperti itu contohnya. Lengkap itu ya Pak ya, dari observasi ini. Kesimpulannya apa jadi nih Pak? Saya jadi semakin percaya diri Pak untuk melaksanakan pembelajaran karena persiapan sudah matang, apalagi alur pembelajaran sudah begitu jelas Pak. Begitu jelas, oke Pak. Ini cukup bagus sekali. Kalau misalnya kita praktekkan langsung di kelas, bagaimana nih Pak? Oh silakan Pak, dengan senang hati Pak. Tadi saya melihat di kelas anak-anak cukup berinteraktif sama Bapak ya, dan juga mereka kalau saya lihat cukup antusias begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Yos atas pujiannya. Oke Pak, tapi dalam presentasi Bapak supervisi tadi, kira-kira Bapak merasa apa yang sudah baik nih Pak? Untuk presentasinya tadi ya Pak, menurut saya yang paling bagus paling baik itu adalah pada bagian diskusi kelompok dan presentasi berjalan dengan lancar. Peserta didik menguasai bahan presentasinya,
Apalagi kalau kita perhatikan tadi setelah presentasinya mereka melaksanakannya dengan begitu kreatif. Oke Pak, ya saya juga tadi melihat seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira ada yang bisa dikembangkan lagi nggak Pak dari kegiatan tadi? Mungkin saya perlu menambahkan pertanyaan pemantik sepertinya ya Pak. Iya Pak, betul. Karena pertanyaan-pertanyaan pemantik itu sepertinya lebih menantang di awal supaya si siswa semakin kreatif dalam membuat teks laporan observasi berikutnya. Ya lalu tindakan apa yang Bapak akan lakukan selanjutnya? Tindakan selanjutnya saya akan mencoba untuk mencari referensi dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube mungkin, juga artikel tentang teknik memberikan pertanyaan pemantik yang efektif. Oke Pak, ya itu kira-kira kapan Bapak akan menerapkan itu Pak? Saya akan menerapkannya, saya rencanakan minggu depan sepertinya, saat pertemuan proyek berikutnya sepertinya. Kira-kira pada saat Bapak ingin menerapkan proyek Bapak itu perlu dukungan lain yang seperti apa nih Pak? Iya. Mungkin kalau ada sisi-sisi kurangnya barangkali dari segi fasilitas. Untuk fasilitas saya rasa sudah cukup Pak. Hanya Wah, kenapa tuh Pak? saya butuh internet ya Pak. Wah. Koneksi Oke, Pak. internetnya supaya lebih stabil. Juga mohon jadwal penggunaan komputer lebih fleksibel Pak. Iya ya. Yaudah itu nanti bisa saya bantu bicarakan kepada Sarpen ya, sarana dan penyedia di sini gitu Pak ya. Juga untuk mendukung kegiatan ini selanjutnya ya. Setelah supervisi ini kira-kira perasaan Pak Abdul sendiri gimana? Perasaan saya setelah supervisi saya merasa senang sekali Pak. Senang ya, kayaknya Lebih termotivasi. beban sudah plong ya. Iya. Tapi positifnya ya Bapak melihat seperti termotivasi dan untuk memberi pembelajaran gitu ya Pak ya. Saya termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran, misalnya dengan menambahkan varian stimulus, juga strategi yang membuat siswa lebih aktif, lebih kreatif lagi seperti ini. Lebih kreatif. Oke ya Pak, yang cukup baik sekali semuanya itu Pak. Baik, terima kasih ya Pak ya, dan sukses selalu untuk berikutnya Pak. Oh iya, sama-sama ya.